Oke, Apple event selesai. Kita akhirnya sudah bisa mengetahui handphone terbaru dari Apple untuk tahun ini, yaitu iPhone 15 seri. Nggak tanggung-tanggung, ada beberapa fitur yang tampak wow, dan ada beberapa fitur mungkin tampak meh biasa aja. Karena mungkin beberapa fitur itu sudah kita temukan di handphone-handphone Android. Untuk itu, di video kali ini saya akan bahas beberapa poin yang penting yang tampak wow, fitur terbaru dari sebuah iPhone 15 series. Dan saya bahas juga apa aja yang tampak biasa aja. So, tonton video ini sampai selesai. Setelah saya menyaksikan langsung Apple event kali ini, saya menemukan beberapa poin yang menurut saya keren dan wajib kalian tahu. Langsung aja, yang pertama adalah port yang digunakan, yaitu sudah menggunakan port USB-C. Apple memperkenalkan 4 iPhone baru, yaitu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Di mana keempat tipe ini merupakan 4 iPhone pertama di dunia yang menggunakan port USB-C. Akhirnya kita tidak perlu lagi membawa berbagai macam jenis kabel. Cuma bedanya pada speednya aja. Pada iPhone 15 dan 15 Plus hanya USB 2 atau setara dengan Lightning. Sedangkan pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max sudah menggunakan USB 3 atau up to 10 GB. Untuk port Type-C ini nggak berhenti sampai di sini, karena beberapa aksesoris Apple yang ada juga akan mendapatkan update ke port C seperti MagSafe Battery Packs, AirPods Max, bahkan ini AirPods Pro Second Generation itu bakal tetap tapi punya port Type-C ya nantinya. Kemudian yang kedua adalah opsi warna. Nggak kayak iPhone sebelumnya di mana menggunakan warna-warna yang kontras, kali ini warna yang dipilih agak pastel gitu, agak malu-malu gitu warnanya. Pada iPhone 15 dan iPhone 15 Plus, warna barunya ada blue, pink, yellow, green, dan juga black. Lalu pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max ada 4 pilihan warna, yaitu natural titanium, blue titanium, white titanium, dan black titanium. Saya masih penasaran bagaimana jika lihat langsung nanti, karena ya ini keren sih bahannya. Yang ketiga, nyambung dari omongan kedua, adalah bahan yang digunakan. Pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, kedua HP ini tidak lagi menggunakan bahan stainless steel seperti pada yang lama, pada pendahulunya, melainkan sudah menggunakan bahan titanium. Dampak positifnya adalah handphone ini jadi lebih ringan. iPhone 15 Pro punya bobot 187 gram. Itu sedikit lebih berat dibandingkan dengan iPhone X yang punya berat 177 gram. Nih, buat bayangan aja, iPhone 11 yang menjadi primadona orang Indonesia itu punya bobot 194 gram. Nah, ini iPhone 15 Pro beratnya hanya 187 gram, lebih ringan dibanding iPhone 11. Kemudian iPhone 15 Pro Max bakal punya bobot 221 gram, bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang punya bobot 240 gram. Dan bahan titanium pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max ini menggunakan bahan yang sama dengan bahan yang digunakan untuk misi luar angkasa ke Mars. Jadi ini secara desain keren banget sih. Jadi kayak ada garis-garis kecil tipis halus gitu lah. Keren tapi ini. Kemudian yang keempat yaitu kamera. Pada iPhone 15 dan 15 Plus memiliki kamera dengan resolusi 48 megapiksel pada kamera utamanya serta 12 megapiksel pada lensa ultrawide-nya. Ini sudah mendapatkan upgrade ya dibanding tahun lalu iPhone 14. Kemudian pada iPhone 15 Pro kamera utamanya masih menggunakan 48 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide dan 12 megapiksel telefoto. Tapi sensor yang digunakan adalah sensor yang berbeda serta menggunakan lapisan lensa atau coating yang berbeda. Ya, siapa tahu ini bisa menghilangkan masalah flare-flare itu ya. Tapi perbedaan paling signifikan ada pada iPhone 15 Pro Max yang sudah menggunakan lensa periskop atau 5 kali zoom yang bisa mencapai 120 mm focal length. Jadi kita bakal memiliki 7 pilihan lensa di satu HP, mulai dari ultrawide makro, kemudian ultrawide 13 mm, 1 kali main 24 mm, 1 kali main 28 mm, 1 kali main 35 mm. Ya, main itu maksudnya lensa utama, kemudian 2 kali telefoto 48 mm, dan yang terbaru ini adalah lensa telefoto periskop 120 mm. Ada fitur menarik juga ya secara penggunaan. Kalau misalnya objek kita itu manusia, kucing, atau anjing, kamera kita bakal otomatis menyimpan depth information. Jadi hasil fotonya masih bisa kita tentukan sendiri, mau portrait mode atau biasa aja. Dan ini bisa dilakukan tuh setelah ngambil foto ya. Ini adalah post edit kayak gitulah. Lalu yang kelima adalah pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max tombol mute switch akan digantikan oleh tombol action button. Ya, sudah lagi tidak menggunakan toggle kayak gitulah. Secara fungsi ini mirip banget dengan switch button yang ada pada Apple Watch Ultra. Ini bisa kita kustomisasi banyak hal seperti silent mode, fokus, kamera, flashlight, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang keenam adalah penggunaan chip A17 Pro, A17 Pro. Ini adalah chip pertama di dunia yang menggunakan arsitektur 3 nanometer, 6 core CPU dengan 2 performan dan 4 efisiensi core. Baik performan core maupun efisiensi core-nya ini juga sudah jauh lebih kencang dibanding yang lama. 6 core GPU, kemudian 16 core Neural Engine. Ini sudah support ray tracing juga, jadi ini keren sekali sih.
Gak heran ya di presentasinya Apple menjelaskan kalau beberapa game yang biasanya cuma dimainin di konsol aja bakal bisa dimainin di iPhone. Seperti Resident Evil Fall Remake, kemudian Assassin's Creed Mirage, dan The Division Resurgence. Ini game-game keren. Yang terakhir mungkin dari segi detail desain mungkin ya. Ini belum bisa saya buktikan langsung, tapi yang jelas tampak adalah pinggiran tepi baik iPhone 15 maupun 15 Pro itu agak rounded. Ini harusnya nggak terasa tajam pada saat dipegang. Beda sama iPhone 14 seri yang memang menyudut sekali tepi-tepinya itu ya. Jadi harusnya di genggaman tangan iPhone 15 seri ini lebih nyaman lagi dibanding yang lama-lama. Serta satu lagi, yang jelas dari tadi kalian juga lihat, Dynamic Island kita akan temukan di semua iPhone 15. Pelan-pelan ini jadi fitur yang berguna, terutama kita yang ada di Indonesia, karena makin banyak aplikasi yang memanfaatkannya. Yang saya rasakan sendiri seperti Grab, itu sudah pelan-pelan memanfaatkan Dynamic Island. Dan ya, beberapa fitur-fitur tersebut atau opsi-opsi warna dan ya semua hal yang sudah kalian lihat barusan, itu memang tampak baru. Tapi ada beberapa poin juga yang menurut saya sih tampak biasa aja. Bahkan Apple memang terkenal melebih-lebihkan. Mereka pinter banget bikin nama branding yang sangat wow sekali. Padahal sebenarnya itu adalah fitur-fitur lama yang bisa kita temukan di handphone-handphone lain yang ada di handphone-handphone Android terutama. Lalu poin yang sama aja. Pertama tentu saja adalah bahasa desain. Masih sama kayak gini-gini aja. Nggak jauh beda. Bagian belakang yang iPhone 15 bobanya silang kayak gini. Terus kemudian 15 Pro maupun Pro Max, iya masih kayak gini juga ya. Kedua adalah teknologi layar. Masih menggunakan 6,1 inch dan 6,7 inch OLED display 120Hz ProMotion pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Sedangkan pada iPhone 15 dan 15 Plus masih menggunakan OLED display 60Hz refresh rate. Ukurannya juga sama, 6,1 dan 6,7. Dan keempat HP ini sama-sama memiliki kecerahan maksimum 2000 nits. Bagus sih, cuma masih sama aja kayak yang lama. Ketiga, masih sama tahan air dengan yang lama, sertifikasi IP68. Kemudian yang keempat, fitur maupun kemampuan rekaman video masih nggak jauh beda. Mampu merekam video sampai 4K 60fps. Cinematic mode masih ada, action mode juga masih ada. Cuma ada beda pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, yaitu ada fitur lock video recording. Cuma pada prakteknya saya masih belum tahu ini bakal seperti apa. Apakah native pakai kamera bawaan bisa langsung pakai, atau haruskah terpaksa pakai aplikasi pihak ketiga, saya juga belum tahu. Kemudian berikutnya yang kelima, kamera depan masih sama kayak yang lama, 12 megapiksel. Yang keenam, daya tahan baterai, itu juga masih sama persis, 29 jam pada iPhone 15 Pro Max dan 23 jam pada iPhone 15 Pro. Ini angka yang sama saat Apple presentasi pada iPhone 14 seri. Kemudian yang ketujuh, masih support MagSafe charger pada bagian belakangnya. Yang kedelapan, ini poin yang sama malah menjadi hal yang positif, yaitu harga. Baik iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro atau 15 Pro Max punya bandrol harga yang nggak jauh beda. Hampir sama persis ya dengan iPhone 14 seri pada saat pertama kali diluncurkan. Jadi bayangannya harganya nggak jauh-jauh beda. Cuma satu-satunya perbedaan adalah pada iPhone 15 Pro Max itu dia tidak lagi memiliki base model 128GB storage. Jadi base modelnya itu 256GB. Makanya harganya jadi kerasa lebih naik. Tapi ini adalah harga yang sama juga dengan iPhone 14 Pro Max 256GB tahun lalu. Jadi bayangan harga resminya nggak jauh beda dengan yang beredar di Indonesia saat ini, baik di Digimap, iBox, Blibli, dan lain-lain. Jadi gimana menurut kalian semua tentang iPhone 15 seri ini? Masihkah kalian tertarik untuk upgrade ke iPhone terbaru ini? Atau kalau misalnya kalian nggak tertarik upgrade, mungkin bisa kalian juga share di kolom komentar di bawah. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, channel Ibro Kumar, reviewer asal kota Surabaya, terus meningkat, silahkan like, share, dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.